Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rakawu Jongko dengan NPM 071. Perkenalkan, nama saya Bima Kakak Bani Adam dengan NPM belakang 007. Kami berdua dari kelas Kewarganegaraan G161 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Kami berdua di sini akan mempresentasikan hasil proyek citizen kami yang berjudul mengatasi masalah jalan desa yang rusak di Jalan Kolonel Sugiono, Desa Putis, Kurek Sari. Pertama kita akan masuk di identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Jalan desa merupakan salah satu aspek atau infrastruktur penting dalam sebuah wilayah atau desa. Jalan desa memiliki peran yang sangat penting bagi kegiatan warga setiap harinya, sebagai penghubung antar desa, rumah-rumah ke rumah-rumah penduduk, habis itu akses kegiatan pasar, sekolahan, dan juga jalan masyarakat luar ataupun dalam desa itu sendiri. Selain itu, jalan desa juga menjadi akses utama bagi transportasi barang dan transportasi utama serta kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Nah, ini ada sedikit foto di samping ada jalan desa yang kami jadikan studi kasus itu pada saat kondisi banjir. Nah, jika jalan desa itu rusak, sangat berdampak kepada masyarakat untuk kegiatan sehari-harinya. Tidak hanya dari segi perekonomian warga yang berdampak. Di sini kami mengambil salah satu jalan di Desa Kurek Sari, tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono itu tadi. Nah, di Desa Kurek Sari ini terdapat jalan yang menjadi perhatian khusus bagi warga luar maupun sekitar desa itu sendiri. Karena seringkali terjadi kerusakan parah pada jalan tersebut. Dari hasil wawancara kami dari warga sekitar dan juga salah satu anggota Karang Taruna Desa, kerusakan itu terjadi karena tidak adanya saluran air dari kanan dan kiri jalan tersebut. Dan juga mengakibatkan banjir itu tadi, yang mengakibatkan genangan, lalu dari genangan itu aspalnya itu menjadi sedikit lembek. Dan juga tidak ratanya permukaan jalan, sehingga mengakibatkan genangan yang cukup besar, banyaknya kendaraan besar yang melintas. Karena di wilayah situ ada kayak banyak pabrik-pabrik logam, dan juga diakses kayak truk besar itu juga lewat situ. Bisa dilihat gambar di bawahnya, ada sedikit dokumentasi yang saya dapatkan dari sumber di internet. Ini pada saat terjadi banjir di beberapa bulan belakang di musim hujan. Next, selanjutnya kebijakan alternatif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kebijakan alternatif. Sejauh ini sudah ada kebijakan diambil oleh pemerintah, yaitu pada bulan Februari tahun 2023. Nah, kebijakan ini terjadi setelah viralnya video orang jatuh di sekitaran jalan tersebut. Orang jatuh itu disebut viral di video atau sosial media TikTok karena jalan yang banjir dan ada jalan yang berlubang. Nah, lalu pemerintah langsung melakukan perbaikan jalan, tapi jalan itu hanya bertahan kurang lebih 3 bulan. Sekarang jalan tersebut kembali rusak. Menurut Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, di Sidoarjo Selasa mengatakan jalan berlubang di lokasi itu segera diperbaiki. Namun katanya karena masih ada genangan, maka fokus sementara membuang airnya dengan pompa air dari BPBD Jatim. Kondisi jalan berlubang ini karena
di kanan kiri tidak ada saluran air, tetapi sebelahnya ada sungai. Untuk pembuangannya tidak ada, padahal jarak sungainya kurang lebih 6 meter. Nanti kita akan buatkan saluran air ke sungai, kata Pak Sudarjo. Di dalam undang-undang terdapat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah perlu alarm peringatan bahwa ada sanksi apabila memberikan jalan rusak sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Nah, selanjutnya ada pasal 24 ayat 2. Dalam hal ini belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan. Nah, ini ada beberapa foto. Itu foto yang pertama yang di atas itu kunjungan saat wakil bupati ini ke daerah Kureksari, itu survei tempat dan memperbaiki jalan dan membuang airnya menggunakan pompa air. Dan yang kedua itu ada lagi gambar dari internet, yaitu saat hujan deras dan mengakibatkan banjir. Selanjutnya ada rencana tindakan. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai identifikasi masalah dari apa yang dibicarakan oleh Wakil Bupati. Bakalan kondisi jalan berlubang ini karena tidak adanya saluran di kanan kiri jalan tersebut yang mengakibatkan terjadi genangan besar. Itu tadi. Nah, ada beberapa rencana tindakan yang akan bersama Karang Taruna ataupun warga desa sekitar. Yang pertama itu memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat website atau aplikasi yang digunakan untuk melaporkan jalan yang rusak agar tidak perlu menunggu viral baru dilakukan tindakan serta mempermudah masyarakat untuk melaporkan bahwa di jalan ini ada kerusakan lubang sudah berapa lama tidak ada tindakan gitu. Kan di Indonesia sendiri ini harus viral dulu baru dilakukan tindakan dari pemerintah gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa membuat website atau aplikasi, semacam aplikasi sebagai tempat pengaduan masyarakat terkait jalan yang berlubang itu tadi. Selanjutnya meningkatkan pengawasan dan perawatan rutin seperti melakukan perbaikan cepat pada kerusakan kecil, lalu membuang sampah dan mengurangi air yang menggenang di jalan serta membersihkan saluran air dapat mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah nantinya. Jadi mungkin lubang yang ada itu bisa ditutupi dulu atau bagaimana. Lalu selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya, Bima. Nah, selanjutnya ada peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu seperti ketua RT atau RW mengajak warganya untuk bergotong royong, yaitu memperbaiki atau merawat agar tidak terjadi kerusakan yang lebih cepat dan mempercepat proses perbaikan dan tidak harus menunggu dari pemerintah. Bisa dilakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali, seperti kayak kerja bakti gitu. Hanya ada menutup lubang bersama warga sekitar. Setidaknya masyarakat melintasi lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan, yaitu apabila sudah terjadi atau terlanjur
berlubang. Nah, itu warga sekitar baiknya memberi tanda-tanda atau apa-apa atau gimana itu di bahwasanya di tempat itu ada yang berlubang saat terjadi banjir agar warga tidak terperosok. Lalu ada membuat video dan memviralkan kembali agar pemerintah segera bertindak untuk membuatkan gorong-gorong di samping kanan atau atau kiri jalan supaya tidak terjadi genangan air pada musim hujan dan jalan yang berlubang. Nah, mungkin itu tadi beberapa rencana tindakan yang akan kami lakukan, beberapa dokumentasi dari kami yang kami dapat dari beberapa sumber ataupun dari hasil wawancara kita langsung, dari foto lokasi kejadian kita langsung. Nanti akan kita share video ini. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Saya Septiono Raka Wahyu Sasongko dan teman-teman saya Bima Kakak Bani Adam mengakhiri presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Ilmi. Saya anggota Partai Mbak Sari. Ya, sangat mengganggu mas ya buat warga sekitar maupun orang luar yang melalui jalan ini, karena ini akses utama buat orang-orang lewat jalan itu sekolah maupun kerja, dan sangat mengganggu di pagi hari atau sore hari mas, karena itu kan orang-orang untuk pulang sekolah itu sangat macet mas ya di sini, dan sering terjadi banyak orang-orang yang terjatuh dan bahaya sekali ya mas. Sangat berdampak mas, karena kayak gerobak-gerobak gitu kan, dia nggak bisa lewat sini mas. Ya mas, kan kemarin itu pernah viral itu, udah diperbaiki jalan ini, tapi ya soalnya tidak dibangun tidak diselokan di kiri atau kanan jalannya.